Rapat persiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 sekaligus rapat menyambut Natal dan Tahun Baru 2021 dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau Haji Edi Natar Nasution, diikuti oleh Bupati dan Wali Kota serta Sekretaris Daerah Provinsi Riau secara virtual. Di Kabupaten Siak, rapat ini diikuti oleh PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Ketua DPRD, Kapolres, anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Siak. Acara berlangsung di ruang bandar kantor Bupati Siak. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengatakan, di akhir tahun ini terdapat beberapa agenda kegiatan yang membutuhkan perhatian, yakni pelaksanaan Pilkada 9 Desember di 9 kabupaten kota di Riau, termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru, serta pergerakan masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Dalam waktu dekat, pelaksanaan pilkada yang ada di 9 kabupaten kota wilayah Provinsi Riau akan dilaksanakan pencoblosannya pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Kemudian juga masalah lain bahwa di akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, tentu kita juga harus memberikan perhatian yang lebih ekstra, karena nanti di sini akan banyak pergerakan masyarakat sehingga akan sangat terkait dengan apa-apa yang kita harus lakukan. Ini ketikanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang terdapat 2 prinsip yang mendasar, yakni prinsip penerapan protokol COVID-19 dan prinsip memperhatikan keselamatan serta kesehatan penyelenggara, pemilih, peserta pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di 9 kabupaten kota di Riau. Hingga saat ini KPU Provinsi Riau melakukan berbagai tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk tahapan kampanye yang akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 mendatang. Untuk tahapan penyaluran logistik, hingga saat ini logistik telah disalurkan ke KPU Kabupaten Kota. Pada minggu pertama bulan Desember, pihak KPU akan melakukan pengepakan persiapan pendistribusian logistik. Minimal H-5 atau H-3 logistik akan didistribusikan dari gudang KPU Kabupaten Kota menuju TPS di tingkat desa maupun kelurahan. Prinsip yang sangat mendasar selain prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu prinsip pertama adalah penerapan protokol COVID-19, kemudian yang kedua prinsip memperhatikan kesehatan dan keselamatan para penyelenggara, pemilih dan peserta pemilihan kepala daerah. Next, ada 9 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 atau sebenarnya pengulangan pada pemilihan kepala daerah 2015. 9 daerah yang ada di Riau dari 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Next, ini tahapan yang sudah kami lalui. Saya bagi dalam tahapan pertama, tahapan yang kami laksanakan baik sebelum tahapan pemilihan kepala daerah ditunda, kondisi normal sebelum tanggal 21 Maret 2020 ya. Kemudian kami lanjutkan terhitung 15 Juni 2020 sebagai tahapan lanjutan dengan menerapkan protokol COVID ya, atau tahapan pemilihan lanjutan di tengah pandemi COVID yang kami sudah jalankan dari bulan Juni sampai hari ini di tanggal 30 November 2020. Ini sudah kami jalani. Tahapan-tahapan ini yang kami akan menyisakan kurang lebih 9 hari yang kami siapkan. Sehingga tahapan yang tersisa adalah tahapan kampanye yang akan berakhir pada 5 Desember 2020 nantinya. Kemudian tahapan logistik yang pada hari ini seluruh logistik alhamdulillah, baik itu logistik untuk tahapan penghitung maupun logistik yang terkait dengan protokol COVID sudah berada di KPU Kabupaten Kota masing-masing. Sekarang sedang proses pengesetan ya, sortir sudah dilakukan, pengesetan. Kemudian di minggu pertama Desember menjelang minggu kedua, kami akan mulai melakukan pengepakan ya, untuk persiapan distribusi. Minimal minus 5 hari atau minus 3 hari menjelang 9 Desember akan kami distribusikan dari gudang KPU Kabupaten Kota menuju TPS
atau di desa kelurahan. Selanjutnya, Saudara, mulai tanggal 9 Desember proses penghitungan di TPS. Kemudian pada tanggal 11 Desember KPU melakukan proses penghitungan surat suara mulai dari tingkat kecamatan dan berakhir pada 17 Desember di tingkat kabupaten kota. Setelah proses penghitungan surat suara selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Kota sudah bisa melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan dan tahapan terakhir melakukan penetapan pasangan pemenang. Tim Liputan RPK Siak dan Siak Televisi mengabarkan.